Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membahas tentang penyebab orang menjadi stres. Stres atau frustasi itu adalah suatu keadaan di mana orang mengalami tekanan dikarenakan masalah, dikarenakan persoalan. Frustasi juga bisa dikarenakan adanya satu kegagalan di dalam kehidupan dia. Dan ini mengakibatkan satu perasaan kecewa bagi kehidupan seseorang. Banyak contoh yang ada di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi frustasi, yang membuat kita menjadi stres, dan akhirnya kita mengalami satu perasaan kekecewaan yang sangat luar biasa. Saudara, banyak hal yang kita alami di hari-hari ini yang menyebabkan kita menjadi stres dan frustasi. Karena apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita tidak tercapai karena situasi dan keadaan yang terjadi. Ada begitu banyak rencana-rencana yang sudah direncanakan, tetapi karena situasi keadaan di hari-hari ini, karena virus corona ini menyebabkan begitu banyak sisi kehidupan terhenti atau tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga membuat orang menjadi stres, membuat orang menjadi frustasi. Apalagi dituntut untuk kehidupan sehari-hari, dan hal itu tidak diperoleh. Hal yang membuat orang menjadi stres, yaitu karena hal yang pertama, jerih payahnya tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, karena sesuatu yang diharapkan dia tidak peroleh. Dia sudah bekerja, dia sudah melakukan apa yang menjadi keahliannya, tetapi pada kenyataannya tidak memperoleh. Bahkan mungkin dia mengalami kerugian, sehingga orang itu menjadi stres. Atau penyebab berikutnya itu karena dia merasa dilecehkan, karena tidak dianggap, sehingga dia menjadi stres, frustasi, ada perasaan kecewa di dalam kehidupannya. Atau dia mengharapkan seseorang yang dia anggap mampu untuk menolong kehidupannya, tetapi justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah orang itu menjadi stres. Ada juga karena ada perasaan iri karena keberhasilan dari seseorang, sehingga kita tidak memperoleh dari keberhasilan orang tersebut, atau tujuan yang kita inginkan tidak tercapai. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami yang namanya stres dan frustasi. Seorang Elia, dia seorang nabi daripada Tuhan. Pernah dia mengalami satu kejayaan ketika dia pernah mengalahkan nabi-nabi Baal yang menyembah kepada berhala. Mereka dikalahkan oleh Nabi Elia ini karena dia melakukan sesuatu hal yang menjadi harapan dia dan berhasil. Tetapi satu kali ketika di tengah-tengah keberhasilannya, akhirnya dia mengalami kekecewaan. Ada satu ketakutan, ada satu rasa stres ketika dengan keberhasilannya justru dia akan dibunuh, akan ditangkap karena seorang pemimpin di bangsa itu, karena melihat keberhasilan daripada Elia. Saat itu dia down, saat itu dia merasa tidak berdaya, dia frustasi, dan
dia ingin mati. Tetapi di saat-saat itu Tuhan datang kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, memberikan harapan kepada Elia, sehingga dia kembali semangat lagi. Dia kembali lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi satu keadaan, situasi stres atau frustasi itu bisa dialami oleh siapapun dia orangnya. Tetapi bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya bagaimana sih kita menghadapi satu perasaan stres, frustasi yang membuat kita menjadi kecewa? Satu hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan, dengan pengertian bahwa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keadaan krisis saat ini. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Banyak kesaksian bagaimana para dokter, ahli-ahli rumah sakit, mereka pun tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih atau sesuatu yang diharapkan dari kemampuan mereka karena keterbatasan, karena masalah bahwa mereka belum menemukan cara atau obat yang bisa menyembuhkan orang yang mengalami virus corona ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bisa berharap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab setiap manusia, dia harus menyadari bahwa kehidupannya sangat terbatas di dalam kehidupannya. Ada seorang juga raja yang sangat terkenal, namanya Daud. Dalam perjalanan hidupnya, dia banyak mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Walaupun proses yang dia alami begitu berat, tetapi di tengah-tengah keberhasilannya, posisi kedudukan yang sangat tinggi menjadi raja, di situ pun dia mengalami kekecewaan oleh karena anak-anaknya. Banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak Daud ini, sehingga Daud merasa kecewa. Di mana di antara anak-anak Daud mereka saling membunuh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah perasaan kecewanya? Daud menyadari bahwa ia pun pernah melakukan satu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi harus disadari bahwa setiap orang dia mengalami kekecewaan karena dia juga pernah mengecewakan orang lain. Atau istilah yang terkenal yaitu tabur tuai. Apa yang pernah kita lakukan, itu pun yang akan kita terima. Jadi kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita, baik kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita peroleh lewat perbuatan kita di masa lalu. Keselamatan kita sudah peroleh lewat kita percaya akan Tuhan. Tetapi ada konsekuensi-konsekuensi hidup yang harus kita terima karena perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau kita mengalami satu perasaan kecewa, yang harus kita sadari bahwa kita pernah melakukan hal yang sama yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga orang lain mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita menghadapi rasa kecewa, rasa frustasi saat-saat ini? Yaitu Tuhan memperluaskan atau mengizinkan hal itu terjadi bagi kehidupan kita, karena Tuhan memiliki maksud dan rencana untuk kebaikan kita. Tentu ada pemikiran dalam kehidupan kita. Bagaimana
Tuhan mengizinkan satu masalah, persoalan sehingga membuat kita kecewa. Tentu bagi Tuhan adalah sesuatu hal yang bisa Dia lakukan karena Dia memiliki satu tujuan buat kehidupan kita. Karena ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan. Bagaimana perjalanan hidup manusia tidak selamanya dia mengalami keberhasilan. Tidak selamanya dia berada di puncak yang paling tertinggi. Seorang presiden saja, pemimpin yang ada di satu negara, satu kali kelak dia tidak akan menjadi pemimpin. Sehebat apapun kekuatan dan kuasanya, satu kali kelak dia akan dilengsarkan. Nah, tentu bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bukan hal yang seperti demikian rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Tetapi dengan masalah persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini, tujuan Tuhan untuk melatih iman percaya kita, untuk kita menjadi orang-orang yang kuat ketika ada persoalan yang kita hadapi. Kita menjadi orang yang cakap, orang yang mampu menghadapi segala persoalan. Itulah tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi mudah putus asa, karena kita sudah dilatih dengan masalah persoalan yang kita hadapi. Jadi percayalah bahwa kehendak Tuhan, cara Tuhan bukan menurut keinginan kita atau cara kita. Bahwa Dia punya rencana yang lebih luar biasa dibandingkan rencana dan pemikiran kita. Dan bagaimana kita menghadapi perasaan kecewa? Milikilah kemampuan untuk menguasai diri kita. Menguasai diri kita dalam hal apapun. Bagaimana kita diajarkan untuk mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Bagaimana seorang Yusuf yang terkenal menjadi salah satu pemimpin di Mesir. Padahal Yusuf itu bukanlah orang Mesir. Tetapi proses dia sebagai pemimpin di Mesir itu melewati satu keadaan yang tidak mengenakan buat kehidupannya. Bagaimana dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia pernah difitnah. Bagaimana dia pernah menolong orang-orang sehingga mereka bisa kembali lagi survive. Dilupakan. Tetapi lewat segala peristiwa yang Yusuf alami, yang satu yang dia bisa pelajari, dia belajar menguasai dirinya. Dan hal yang paling susah dilakukan oleh setiap manusia, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Saudara-saudaranya diampuni oleh Yusuf. Orang-orang yang pernah merencanakan hal-hal yang jahat kepada dia diampuni oleh dia. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat terkenal, seorang pemimpin yang besar di Mesir, karena dia belajar menguasai dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal-hal ini yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya akan Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang sangat mencekam atau sangat membuat orang menjadi kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Dia, kita percaya kepada Dia, dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pernah berbuat salah, dan kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, dan kita bisa menguasai diri kita untuk kita belajar mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Itulah hal-hal yang kita harus lakukan
ketika kita menghadapi perasaan kecewa, menghadapi perasaan frustasi. Dan itulah jalan yang terbaik, jalan keluar, itulah jawaban bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Membuat kita tetap survive, membuat kita tetap eksis di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak mudah lemah, kita tidak mudah menyerah, tetapi kita harus menghadapi segala persoalan itu dengan pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembahasan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini ketika kami dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kami menjadi frustasi, membuat kami menjadi stres, sehingga ada begitu banyak kekecewaan yang kami hadapi. Tetapi kami belajar lewat kebenaran daripada firman Tuhan, bahwa kami harus senantiasa percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam kehidupan kami, maka kami akan tetap kuat di dalam Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal demikian. Sehingga kami itu menjadi orang-orang pemenang ketika menghadapi persoalan masalah yang kami hadapi. Persoalan apapun, masalah apapun yang mungkin bisa mengecewakan kami, tetapi ketika kami dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemampuan, dan kami percaya bahwa ada rencana dan maksud Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan dengan penuh masa depan yang gilang gemilang. Biarlah kami lebih mendekatkan diri, lebih percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu menolong kehidupan kami. Ini menjadi doa kami untuk kami semua, supaya kami diberikan kekuatan, supaya kami semua diberikan kemampuan ketika menghadapi krisis yang terjadi di hari-hari ini, supaya kami tidak kecewa karena Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami dan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.